Terus balik lagi sama gue di channel Metin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin sesuai janji teman-teman. Dan ya kemarin terakhir ada bahas Bitcoin dan juga Chainlink. Dan ya happy weekend dulu ya, udah hari Minggu, happy Sunday teman-teman by the way. Besok udah memasuki minggu yang baru dengan ya semoga market lebih hijau lah ya. Cuman ya kalau nggak salah besok itu masih tanggal merah ya, masih pada libur deh kalau nggak salah, Senin teman-teman. Jadi ya mungkin baru-baru aktif bangetnya di Selasa lah ya. Dan ya untuk video kali ini kita akan bahas Raven, kemudian WLD sama ICP teman-teman ya. Jadi Raven sama ICP ini udah lama banget saya nggak bahas. So di video kali ini kita akan bahas, dan ya weekend kali ini juga nggak bagaimana gerak lah ya. Cuman beberapa altcoin aja yang kena pumping di weekend. Ya yang lainnya masih tersideways aja. So ya kita akan bahas dulu RVN Raven teman-teman ya. Ini juga salah satu koin yang hype ya di cycle yang lalu, dan ya kemudian dia sideways aja sih di sekitar 0,015 sampai 0,02 gitu. Sideways di situ beberapa kali kena pump and dump, dan ya teman-teman bisa lihat ya di sini dari ATH-nya itu jauh banget guys. Sebentar ya. Wait. Nah ini ya, kalau kita lihat di toko kuning itu ATH-nya di 0,2922 dolar. Ya sekarang cuma 0,0154 dolar teman, jauh banget nih dari ATH-nya. Kemudian ya dia cuman sideways aja nih semenjak Mei 2022 sampai per saat ini gitu. Tuh, sideways di range yang sama. Ya nggak gimana gerak, cuman ya terakhir kali kita lihat juga ya dia udah bikin lower low nih tuh. Dia udah bikin lower low yang baru, dan ya kalau kita gunakan sebuah trendline juga di sini tercipta, atau kita bisa bilang juga adanya trendline support ya, yang sudah beberapa kali nahan laju penurunannya dari si Raven ini sendiri. Nah cuman kalau kita lihat, atau ya saya melihatnya ini kan sering banget dia pump and dump ya, kurang lebih mirip-mirip kayak MAS ya. Nah ini 2 hari yang lalu lah saya bahas ini MAS teman-teman ya. Karena kita lihat secara daily-nya aja dia pump and dump, dan sekarang baru aja kemarin ya ini mengalami pump ya, bikin jarum sampai 0,0278 kemudian drop lagi signifikan teman-teman. Jadi secara karakteristik ini sering banget pump and dump. Tentu saya reminder koin-koin kayak gini, kalau memang teman-teman melihat wah dia lagi pump, ya udah nggak usah dikejar teman-teman, karena nggak lama biasanya dia malah dump. Nah jadi kalau misalkan teman-teman beli waktu di atas ya, ini udah pasti nyangkut, dalam artian kena drawdown-nya itu jauh teman-teman ya. Nunggunya lama baru dia pumping lagi, ini pun dia bikin lower high aja ya, nggak testing di same high level, dia bikin lower high tuh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belinya dekat-dekat pucuk ya, belum kejemput-jemput gitu, udah makan waktu bahkan tahunan. Itu sedikit reminder dari saya, jadi nggak usah ngejar-ngejar. Kalau koin-koin kayak gini kita lihat secara karakteristik dia pump and dump, ya udah dia ngepump ya, teman-teman mungkin bisa melihat untuk altcoin lain. Nah untuk sekarang gimana bro ya, karena kita melihat ya untuk market sebenarnya belum ready to the moon lagi, khususnya altcoin ya. Jadi kalau misalkan ada koin-koin yang pump and dump di weekend itu bisa jadi cuma bandar cari makan sih temen ya, gocekan market. Jadi jangan terlena di weekend masuk ijo-ijo, nggak lama nanti dia kempes lagi ya kayak gini temen-temen. Nah kalau kita melihat memang di sini adanya reaksi ya lumayan signifikan ya, yang tadinya kita bisa lihat secara short termnya nih ya downtrend menjadi uptrend, tapi kita lihat follow upnya dia udah pumping kenceng banget, dan pas di sini ada area supply juga tuh ya. Di sini ada area supply 0,0267 sampai 0,02934 dolar, kemudian ya reject strong lagi. Ini bisa menjadi pertanda awal kalau untuk Raven ini sendiri sebenarnya belum siap benar-benar ready to the moon. Ya bisa aja dia cuman grab likuiditas aja, cari mangsa ya, dia mungkin naik bertahap lagi and then akhirnya dia drop lagi balik ke kandang teman-teman ya. Jadi skenario seperti ini yang tentu teman-teman bisa antisipasi, dan mungkin kalau lebih tepatnya kalau koin-koin kayak gini ini lebih untuk meminimalisir resikonya itu beli di range support kuatnya dia atau di area-area bawah lah. Jadi untuk mengecilkan resiko
dan juga dengan muatan atau porsi yang cenderung lebih sedikit, karena kan di sini kita bisa melihat pada pergerakan sebelum-sebelumnya ini cenderung ekstrim teman-teman. Jadi disesuaikan aja ya untuk porsinya. Dan kita kalau misalkan lihat untuk time frame 4 jamnya, ya untuk 4 jamnya sih kita lihat ya di sini dia retest terhadap MA21 ya so far sih adanya mantul nih teman-teman, tapi ya belum bagaimana signifikan. Jadi kalau misalkan let's say dia masih kuat nih untuk run up lagi, ya ini teman-teman perlu sekali antisipasi dengan range yang cukup lebar nih tuh 0,0178 sampai 0,01988 dolar, karena ini beberapa kali sudah kena reject strong ya. Jadi range yang cukup lebar ini antisipasi kalau dia cuma bikin tail candle aja kemudian kempes lagi ya, kemudian dia drop retest balik ke level area di sini 0,01299 sampai 0,01366 dolar. Ya, ini bisa sekali diperhatikan untuk diantisipasi kalau memang nanti dia drop lagi, dan ini bisa menjadi area pantauan. Kalau jebol juga, ya teman-teman pantau di sini. Ya, ini ada area demand-nya dia 0,0107 sampai 0,01157 dolar. Ya, untuk Raven. Kemudian untuk WLD. Nah, ini WLD juga udah berapa kali ya saya update teman-teman. Ya, sebelumnya dia udah bagus banget ya. Ini dari downtrend kita bisa lihat jelas banget nih, dari downtrend menjadi uptrend, terus juga sempat korektif banget nih ya. Semenjak 23 Mei sampai 29 Mei ini korektif banget. Dan ya sayangnya di follow up dengan sangat buruk. Di sini ada area demand juga 1,1 dolar. Adanya reaksi mantul cuman sebatas retest ke SNR terdekat aja nih. Ya di 1,2 dolar, 1,25, kemudian reject strong lagi. Nah, kalau melihat posisi seperti ini, kan kita lihat ya, reaksi dari buyersnya itu nggak segimana signifikan. Ini cuma mantul bertahap aja udah drop lagi. Ya, kemudian di sini mantul bertahap lagi, ya expect lanjut turun. Setidaknya retest balik deh di 0,95 dolar baru mungkin adanya rebound tipis ya. Jadi sebelum memang dia benar-benar menunjukkan impulsive move, ya mungkin kita bisa expect dia cuman rebound tipis-tipis doang. Dan area ini juga menjadi area SNR sebelumnya yang bisa teman-teman perhatikan untuk si WLD ya. Kenapa bilangnya kayak gini bro? Ya karena kita lihat aja dari sisi seller sama buyersnya aja masih lebih kuat sisi sellernya. Jadi ya kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi untuk WLD ya. Walaupun kita lihat juga di sini, oke, ini low level beberapa udah di take out secara daily time frame ya, bahkan dia bikin tail candle, tapi ya pemantulannya kita lihat terbatas banget teman-teman. Jadi expect kalau nanti teman-teman melihat WLD ini mencoba naik tapi ya closingnya cuma bikin tail candle secara dirinya reject lagi, ya ini probabilitas untuk dia lanjut turun itu lebih besar ya. Karena kenapa ya, kita lihat aja seperti ini ya, tekanan seller sama buyersnya itu lebih kenceng dari buyersnya ya. Jadi itu yang menjadi concern sebenarnya untuk WLD. Tapi kalau misalkan yang nanyain WLD ini gimana untuk balik ke ATH-nya, jauh guys, masih jauh ya, masih jauh, dan kondisi kayak gini itu belum mendukung. Jadi ya harap sabar, panjang sabar ya, bisa dipantau untuk area-area terdekatnya. Simple seperti itu dulu aja sih sebenarnya, nggak muluk-muluk guys, karena market sekarang tuh lagi nggak jelas gitu ya. Nah untuk 4 jamnya gimana? Ya sebenarnya ya untuk 4 jamnya kita bisa lihat juga ini low sebelumnya udah di take out ya. Di sini juga area demand di breakdown juga, menandakan nggak sebegitu respectnya dari sisi buyersnya. Dia drop mantul, ya udah di sini retest balik nih. Tuh. Ya, tuh retest balik di range 1,13, 1,12. Kemudian so far adanya rejection. Jadi expect kalau memang kita lihat terus mengalami pelemahan seperti ini ada area tahanan ya secara 4 jamnya. Saya tanda warna hijau biar pembeda ya, 1,047 sampai 1,07 dolar. Ya, ini untuk yang nanyain WLD 4 jamnya gimana. Ya. Jadi teman-teman bisa pantau besok, let's say Senin nih. Wah, Senin WLD perlahan turun ya. Teman-teman bisa pantau area ini dulu aja. Ya, kalau lebih bawahnya lagi ya tentu area yang tadi sudah saya mention secara daily-nya. Jadi untuk yang nanyain WLD kapan ngepam lagi, ya tentu nggak ada yang tahu kapan ngepam, tapi ya secara struktur, secara movement ini ya belum ready untuk to the moon ya, karena masih cenderung sellersnya itu dominan. Terakhir ICP. Ya ini kalau yang nanyain untuk balik ATH-nya sih ya jauh banget ya guys ya.
Ini kan primadona di cycle yang lalu ya, di ratusan dolar lah. Sekarang cuma 5,2 dolar, jauh banget guys. Bahkan kemarin aja waktu 2024 ya, dia cuma sampai ngepam di 21 dolar. Kan banyak yang kemarin bilang 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar dan lain sebagainya. Ya kemarin cuma 21 dolar aja kempes. Terus di Q4 cuma sampai 15,6 dolar udah kempes lagi. Jadi kalau kita lihat secara struktur pun ya, ini adalah high, kemudian dia bikin another lower high teman-teman ya. Kemudian di sini juga ini ada low, kemudian dia udah bikin yang namanya lower low baru gitu. Jadi memang secara garis besar dia masih downtrend nih teman-teman ya. Dia belum mampu take out dari previous-nya dia, dan sekarang dia masuk di fase akumulasi atau konsolidasi. Tentunya kita bisa expect kurang lebih kayak sebelum-sebelumnya ya, dimana setiap kali ICP ini memasuki fase konsolidasi biasanya nggak lama lagi dia akan mengalami pumping nih. Ini pumping, ini juga pumping teman-teman ya. Tinggal kita sabar kapannya ya, sama sekali nggak ada yang tahu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dari karakteristiknya ya, ini lagi creating base ya. Semoga secepatnya lah ya untuk ICP dan altcoin lainnya mendapatkan kenaikan. Nah pertanyaannya, kenaikannya seberapa tinggi? Kita lihat juga di sini ya. Dari penurunan yang udah mulai korektif, somehow dia udah mulai sideways teman-teman, di satu range tertentu ya. Kemudian berarti kita lihat ada movement yang udah slowly dari sisi sellersnya ya. Berarti ya di level area ini udah nggak begitu tertarik lah dari sisi seller untuk menjual ICP ya, buang-buang barang lah istilahnya. Nah yang perlu kita perhatikan adalah di sini sebelumnya dia udah take dari high level sebelumnya ya, secara daily time frame. Kemudian akhirnya dia turun cukup korektif teman-teman nih, di dalam sebuah channel atau mini falling wedge juga bisa ya, sampai kita butuh konfirmasi untuk dia break, plus juga dia mampu take dari previous high level. Ini di 5,9 sampai 6,11 dolar ya. Somehow teman-teman melihat ya, at least 1-2 minggu ke depan dari ICP ini mampu ya break dari level area tersebut. Ini semoga bisa di follow up untuk dia ngejar area lebih atas ya. Kita nggak muluk-muluk teman-teman ya. Nextnya lagi ya sekitar area ini 7,23 sampai 7,45 dolar lah ya. Ini aja udah bagus banget kalau dikasih teman-teman ya. Kalau di sini dikasih kemudian wah kita dapetin sentimen positif lagi ya, at least next target di berapa bro? Next targetnya di sini teman-teman ya, di sekitar 9,29 sampai 9,6 dolar. Ini menjadi next target untuk ICP ya, dengan syarat ini dulu ya, previous ini di take out, dia break dari falling wedge atau channelnya, maka ya kita semoga dapetin follow up cukup baik untuk dia mengejar beberapa next area target. Tapi kalau untuk ke ATH-nya masih jauh teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat untuk hourly-nya, pembahasan terakhir ya, ini hourly-nya sih mungkin adanya sedikit retracement ya, karena kita lihat ya ini udah hijau beberapa candle berturut-turut, tapi ya cenderung korektif juga teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat lebih seksama, dia lagi retest ya. Di sini ada area resisten juga, tahanan sebelumnya. Jadi ya expect mungkin dia adanya retracement terlebih dulu ya, untuk before dia adanya next pemantulan. Ada dipantau di EMA21 juga, dan mungkin kalau saya boleh tambahkan di sini ya, area tahanan sebelumnya. Nih kalau saya extend tuh support sebelumnya juga di 5,07 sampai 5,15 dolar lah. Sekitar area itu bisa dipantau ya untuk yang nanyain ICP secara hourly atau jangka pendeknya. Palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk ICP, WLD dan juga Raven gitu ya. Sekaligus untuk reminder teman-teman, untuk beberapa koin perlu sekali lebih ekstra hati-hati. Dan ya sampai jumpa untuk next video. Selamat profit teman-teman.